lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Lanjut lagi ya, Cak Bowo. Nah, ini Ria, Iya. Gini Cak Bowo. Bicara soal keadaan yang genting misalnya. Apakah juga masih tidak memungkinkan tiba-tiba Presiden membuat Kepres seperti itu untuk membubarkan? Memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pasal 22. Ya. Dalam keadaan mendesak genting, maka Undang-Undang tentang 17 tahun 2003 bisa. Tapi dengan bisa nggak Perpu Presiden itu, tapi Perpu itu harus disahkan oleh DPR. Nah, tetap ada proses. Iya, ya, proses. Nah, bisa saja. Kalau Perpu ini bertentangan dengan konstitusi, dengan hak asasi manusia, dengan hubungan tentang berserikat dan berkumpul, ini bisa saja nanti ketika ada sesuatu yang keberatan, maka diajukan di MK, kan begitu. Dikarenakan Perpu ada suatu peraturan perutan undang-undangan. Ini ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang, jadi sejajar dengan Perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan pengganti dan sebagainya. Ada sampai tingkat bawah kayak Presiden sampai Perda. Jadi ini tata berurutan. Jadi Perpu itu bersamaan dengan undang-undang. Ketika Perpu ini pasalnya adalah merugikan kepentingan tentang ormas, bisa saja. Contohnya pasal 2 dan 3, ormas kena ormas melanggar ini harus dibubarkan tanpa adanya proses hukum. Nah, kalau pembubaran ini seharusnya bukan pemerintah membubarkan bubar ormas, tapi buatlah Perpu, peraturan pengganti undang-undang sebagaimana di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah, mekanismenya diganti, mekanisme pasal 60 nanti ini mekanisme yang berhubungan dengan proses hukum ini ditiadakan. Maka dengan sendirinya pemerintah itu bisa saja membubarkan tentang orang, bisa sah-sah saja. Tapi Perpu itu enggak serta-merta, tapi ada satu perjalanan yang tempuh. Contohnya, apakah DPR ketika Perpu itu kan harus disahkan oleh DPR dan diparipurnakan, ketika itu jedok, bisa saja Perpu diketok sah, tapi pasal per pasal ketika merugikan tentang hubungannya dengan ormas bisa dibatalkan lewat MK. Jadi kalau kita bicara masalah aturan itu memang ribet, aturan, tetapi semua itu ada solusinya. Dan tadi sampaikan Ning Ria ini ngomong Perpu, oke solusinya, tapi Perpu kan nggak serta-merta kan, harus adanya satu proses. Nah demikian, boleh-boleh saja, tapi buatlah Perpu, jangan langsung begitu nabrak undang-undang, jangan. Perpu boleh, tapi Perpu itu ada perjalanan, nggak bisa serta-merta, harus proses juga. Jadi Perpu itu fungsinya bukan untuk langsung membubarkan, tapi untuk mengubah undang-undang yang berlaku sebelumnya. Sebelumnya ada proses hukum itu dihapus, tidak masalah. Jadi dengan teguran pertama secara lisan atau enggak secara lisan, ketika melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila atau muga arah negara, langsung bubar bisa, asalkan tidak ada pasal-pasal tentang proses hukum yang saya sampaikan tadi, baik pasal 60, 61, 62, 68. Bisa seperti itu. Jadi finalnya ada 68 kena punya kekuatan hukum tetap. Begitu nih. Baik Cak Bowo. Andai kata ketika ada banding di pengadilan, ternyata tidak terbukti. Bukan banding. Tapi kalau aturan tentang ormas ini langsung melewati kasasi nih. Nggak banding nih, langsung pengadilan kalah ormasnya. Ormas bisa mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kalah. Nah, dari situ baru Perpu itu sudah punya kekuatan hukum tetap. Apakah ini PK atau tidak? Tapi ini bisa dibubarkan, tapi melalui proses. Kalau Mahkamah Agung tetap memenangkan ormas, nggak bisa bubar. Tetap suara-suara dari pengadilan ini apa datanya. Jadi nggak bisa langsung begitu saja. Tergantung bagaimana Mahkamah Agung untuk membubarkan satu ormas tersebut. Bagaimana kalau kondisi yang terjadi sebaliknya? Jadi di pengadilan tidak terbukti indikasi anti Pancasila, misalnya seperti itu. Ya tetap kan. Ormas tetap ada, berarti kuat. Kenapa? Karena nggak terbukti, karena harus membuktikan apakah ormas ini melanggar haluan negara. Contohnya dengan mengubah Undang-Undang Dasar, mengubah bendera, mengubah negara, baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar, itu baru. Tapi harus dibuktikan kan? Mana? Harus. Faktanya mana? Buktinya mana? Nggak asal ngomong.
Karena ini adalah fakta yang nantinya. Kalau ngomong nanti kalah ya banget kan kalau pemerintah kalah. Jadi pemerintah itu ketika membubarkan suatu perpu itu harus valid datanya. Ya. Jangan sampai datanya katanya ini informasi, tidak ada informasi itu. Jadi yang pembubaran ini adalah semi-semi berdata kan? Ya. Keperdataan kan? Jadi apa? Kalau data ini bukti, Ya. kecuali pidana. Delik materinya ini delik formilnya sudah ada enggak? Ya. Jadi nggak bisa antara perdata dan pidana ini harus hati-hati. Nggak bisa disamaratakan, dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ini adalah perdata. Bukan tidak bisa perpu itu melanggar undang, saya pidanakan, nggak ada situ. Oh. Pidana kecuali pidananya itu adalah perpu berhubungan dengan undang-undang. Perpu ini mengganti bahwa tidak ada proses hukum, Ya. tidak ada proses teguran secara lisan, tertulis, tidak ada, nggak apa-apa, langsung bubar. Ya. Ketika ini sudah perpunya adalah ketika ini merupakan satu merubah tentang hubungannya dengan pemerintah, Ya. ini langsung bisa kalau perpu. Tapi kalau sekarang ini Ya. masih belum dicabut, Ya. undang-undang ormasnya nggak bisa, Mbak. Ya. Nih nggak iso ning, tetap jalan ning. Makanya pemerintah ini Ya. seringkali informasi itu seharusnya diberikan informasi yang Valid pas, itu ya. valid. Sampai, oh tak bubarkan. Oh. Kalau yang ngomong organ negara nanti diketawai sama orang hukum. Karena harus lihat dulu proses-prosesnya, Oke. bagaimana aturannya, bagaimana aturan mainnya, nggak bisa ning. Jadi itu nggak bisa. Bukan karena saya ini bukan pro dan kontra, Ya. karena saya disampaikan bahwa saya ini adalah seorang pakar, saya nggak Ya. berlindung pada undang-undang, Ya. bukan berlindung dari apa katanya, nggak bisa. Ya itu ning, punya ning. Oke, Cak, bahwa untuk Ya. ormas yang sudah dibubarkan, bagaimana dengan para pengurusnya? Apakah boleh membuat ormas baru lagi dengan nama lain? Boleh ning, boleh. Itu prosesnya tadi Ya. ada ADRT-nya, ada NPWP-nya, kan gitu. Kalau yang terindikasi makar apa juga boleh pengurusnya? Nah, memang yang disampaikan makar ini adalah kepentingan dari KUHP kolonial. Ya. Nah, makar ini kan kolonial toh. Nah, dari 107 tadi yang disebut makar, Iya. KUHP, makar. Ya. Yang disebut makar itu bagaimana? Punya nggak tujuan? Iya. Punya pengharapan, jadi agak sulit. Jadi makanya sekarang itu, jadi kalau dulu itu melanggar supersip, Ya. gitu. Terus sekarang zamannya Gus Dur langsung dicabut, kan? Akhirnya dicabut semua supersip. Ya. Dulu ada dulu kalau nggak salah ada hubungannya dengan adanya ini, kalau sudah supersip ini sudah nggak ampun lagi. Ketika zaman Gus Dur sudah supersip itu sudah tidak ada lagi. Tapi negara itu, pemerintah ini kena belum dicabut KUHP, ya toh? Ya. Artinya tetap masih jalan. Baik. Oke. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hukum di Mata Bahwa.